Bila bom nuklir diledakkan Awe. akan musnah kehidupan di bumi. Bila bom nuklir diledakkan akan musnah kehidupan di bumi. Udah. Bila. Muter-muter doang. Eh, Tahu liriknya. Ngomong-ngomong orang kikian aja setiap geus taraweh ya. Iya, kalau nggak habis taraweh nunggu maghrib. Atau dalam mun siang mah hese, biasanya kan mun siang mah bisalah kumaha gitu kan. Ya masalah kopi di kamar itu kan. Sekieu bae urang patokanna setiap jam sekieu kopi na ya. Nah, Tapi emang timingnya tuh mun beres buka gitunya, timingnya teh tahapannya teh geus makan, ngopi, ngarokok pasti sakitu gitu bae. makan ngopi udud molor. Kita isuk-isuk teh, isuk-isuk teh nyusuh. Urang nyusuh urang. Nyusuh dia. Nyusuh. Suami ini idaman. Ngepel gawe. Suami idaman dia mah. Tapi bagi-bagi tugas teh kayak urang masuk ngerasa ihe. Suka merasa Jadi teu imbang Teimbangnya. Jadi pekerjaan istri teh dikerjakan suami ya. Iya sih. Itu cocok nih. Kan udah pada kawin ya. Iya. Kewajibannya teh apa sebagai suami? Yang nggak tahu sebenarnya mah cuma kadang-kadang gitu Heng. Ya hari istri kan karunyanya jaga budak tehnya di rumah kan capeknya. Saya kayak gitu. Jadi kalau lagi ke pulang kampung nih, kan saya mah lagi merantau ya di sini deh. Kalau pulang kampung gitu, kalau misalnya istri jagain anak, mungkin tugas dan kewajibannya Suami. istri Istri. dilakuin sama kita gitu. Iya. Tapi sebenarnya kadang-kadang juga ya capek juga kan gitu. Capek nggak? Capek. Iya, capek. Saya mah menyambungkan yang dia aja. Iya. Gitu. Kalau saya sih ya kan pulangnya seminggu sekali saya mah. Tapi kadang-kadang bingung teh geuning. Jadi aduh asa geus pulang kerjanya capek kan kudu ngepel, kudu nyapu gitu teh. Atau Kumbahnya. suami mah harus gitu nggak sih? Ya nggak tahu sebenarnya nu benerna teh kumaha gitu. Apalagi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pendekar. Ustaz. Susis. Ya Allah. Masih susi. Tapi emang ya implementasi obsusis memang saya agak Cerah banget udaranya. Tadi tarawih kan enak ya? sepoi-sepoi. Terawih dong. Saya mah gak pernah lewat kecuali ngojek. Ya berarti pernah. Kalau ngojek saya berarti nggak terawih. Sekarang mah ya kan karena ada serep nih, Om Dadoy. Ya biarin aja dia ngojek, yang penting yang putar. Kalau saya nggak taraweh, kemungkinan lagi nyusuh Baru. di rumah. Ya Masya kasihan nyusu sendiri, cuci piring, sapu-sapu, ngepel, dia gitu. Berjemur. Iya kan? Berjemur. Berjemur. Dilumuri oli. Kalau berjemur tuh jemur crispy. Jamur. Tapi hari tugas suami dan istri teh gimana sih Pak Ustadz? Kadang-kadang ya suka ngerasa, aduh nyusu ongko, ngepel ongko, kerja ongko, pulang. Tapi suka ngerasa gini, istri teh emang udah capek gitu, ngurus anak, gitu kan ya capek di rumah gitu. Tapi sebetulnya teh gimana sih sebenarnya ada porsi yang seharusnya atau yang baik menurut kacamata Islam gitu ya? Iya, jadi dalam Islam itu diatur kewajiban suami dan istri itu. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri. Tapi berbicara tadi, itu Rasulullah itu dalam satu keterangan itu sering membantu pekerjaan istri. Itu ya. Jadi sering membantu, menyapu, gitu. Seringnya? Sering itu membantu pekerjaan istri itu. Tapi kan bukan Nabi Boy. Menurut dia. Ya, sekedar membantu. Ayah capek nama ayah gitu. Nah, jadi karena yang paling penting itu, jadi apa kewajiban suami itu, yang sebelum kepada kewajiban, itu Rasulullah pernah menyampaikan begini, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik orang itu adalah yang paling baik kepada istri dan anaknya. Itu yang paling baik. Jadi kalau kita menyayangi istri, menyayangi anak, itu orang terbaik. Oh iya. Sayang.
Ya iyalah. Ya, nggak nyanyi itu. Saya juga sayang istrinya. Oh. Waduh, Udah ngajarin. bahaya. Nah, dia mas sayangnya Kayak Mansur S aja pagar makan tanam. emang Pagar makan tanam, tanaman makan pagar tuh. Pagar makan Pagar tanaman. 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 Tanam. pagar makan tanaman. Tanaman. Kok jadi iyalah lanjut. Ya. Nah itu jadi ini kesempatan emas nih buat suami berbuat baik, bahkan bisa masuk surga lewat jalur istri. Berbuat baik gitu? kepada ini. Iya. Itu ketika menafsirkan di sebuah buku tafsir ya, ketika menafsirkan firman Allah surat An-Najm, itu falatuzaku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Kamu jangan suka merasa diri paling sholih, paling taat, paling bener lah, Iya. paling baik. Nanti Allah yang paling tahu tuh Iya. keadaan ketakwaan kamu, kebaikan kamu tuh. Nah, itu ketika menafsirkan ini ada kisah nih. Jadi ada kisah seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Iya. Nah, pas malam pertama nih. Seru nih. Kita ini dulu Dia semangat nih kalau. Oke. Pas malam pertama, Iya. tanpa diduga, di luar dugaan, tiba-tiba si perempuan itu menyampaikan sesuatu kepada suaminya tuh, di malam hari itu. Pas mau Malam pertama. malam Itu apa pertama. menyampaikan apa itu? Nah, menyampaikan. Aing adalah maung. Aing maung. Menyampaikan. Ternyata dia itu menyampaikan sudah hamil dan bukan dia sudah dihamil oleh yang lain. Orang lain. Jadi dia menikah itu sudah dalam keadaan hamil dan yang menghamil itu Bukan ada- suaminya bukan yang suaminya. menikahi. Iya. Nah, dia memohon dengan sangat supaya ditutup aibnya. Iya. Jadi tolong maafkan aku, tutup aibku gitu. Iya. Semoga Allah menutup aibmu. Aku doakan nanti semoga Allah menutup aibmu. Iya. Itu luar biasa ya, si suaminya itu mau melakukan hal itu. Nah, jadi ceritanya ketika sampai itu tidak diinikan karena tidak boleh menyetubuhi wanita hamil yang bukan menghamilinya. Iya. Nah, itu sampai melahirkan bayinya itu tidak melakukan Haram aja. Ya, tidak boleh. Nah, jadi ketika singkat cerita itu lahir tuh. Lahir bayinya pagi-pagi sebelum subuh itu bayinya dibawa oleh si laki-laki itu suaminya ke depan pintu musola. Iya. Dulu kan belum ada banyak orang ya. Iya. Nah, kemudian dia pulang. Nah, kemudian pagi-pagi pada subuh orang ribut tuh. Iya. Ini ada bayi, anak siapa? nih? Yang singkat cerita, si laki-laki itu akhirnya menawar, udahlah, saya yang akan menjaganya, saya akan mengasuhnya, gitu, dia akan mengasuhnya. Nah, ketika habis itu, kemudian dia meninggal, si laki-laki itu. Iya. Dan ada yang bermimpi ketemu, ternyata di alam kuburnya diberikan kenikmatan dari jalur menutup aib istrinya, gitu. Ya, jadi itu salah satu bentuk perbuatan baik suami kepada istri itu. Termasuk istri juga sebetulnya berbuat baik kepada suami juga Sama. termasuk jalan untuk Betul. ini Gitu. ya. Nah, nanti kita belajar ini kita belajar rumah tangga tuh, jenis rumah tangga dalam tipe rumah tangga di Al-Qur'an tuh. Iya. Kaitannya suami istri tuh. Jadi ada yang suaminya baik, Iya. istrinya Yang kurang baik. kurang baik, itu bener gitu, kacrut gitu ya. Iya. Itu Nabi Nuh, istrinya Iya. nggak bener tuh, Iya. Ada yang istrinya sangat baik, sangat baik, suaminya sebaliknya. Tuh siapa tuh? Prion. Iya, bagus Hah? Fir'aun. Fir'aun. Nama istrinya Asia. Kok kayak Fir'aun? Gak bercanda. ya mah kayak Sarimi. Kayak Iya, kamu kan yang digambar bungkus Sarimi. bungkus Sarimi. Bungkus Sarimi. 2.
muncul cacingnya. Kayak gitu. 2 kali kau Udah Pak Ustadz jangan nyanyi. Oke. Nah, terus itu ya, nanti pembahasan itulah. Nah, kembali lagi ke tema permasalahan bagaimana kewajiban suami jadi bantu pekerjaan istri itu. Iya. Karena memang nanti akan ada pendapat itu ini nanti ini lagi ya referensinya, tapi ini ada pendapat yang mengatakan istri itu tidak berkewajiban masak. Istri itu. Itu kewajiban. Yang menyediakan makanan Iya. itu suami. Oh gitu. Iya, bagaimana caranya supaya makan itu ada. Mau menyediakan pembantu, mau sendiri, itu sampai ada seperti itu. Karena teks hadisnya gini, ketika ada seorang sahabat Nabi, Muawiyah al-Qushairi radhiyallahu anhu, namanya Muawiyah, nanya, kewajiban suami itu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, 1 nih, Iya. antut imaha idza ta'imta, kamu kasih makan. Iya. Nah itu kasih makan. Kemudian yang kedua, wataksuha idza tasaita, kamu kasih baju, kasih pakaian. Iya. Gitu. Kemudian yang ketiga, wala tadribil wajah, jangan lakukan kekerasan. Dalam hal ini jangan pukul wajahnya. Dalam arti ya jangan KDRT. Iya, dibentak-bentak. Bentak-bentak. Kalau sekarang kan gitu ya. Zaman KDRT tuh. Iya. KDRT. Kekerasan dalam rumah Oh iya. tetangga. Rumah tetangga. Kemudian yang terakhir, wala tuqabbih, jangan jelek-jelekan istrimu. Itu di-share, bikin status. Oh, kalau lagi berantem terus bikin Nah, status itu gitu ya. Kan ada tak kadang-kadang gitu termasuk juga. istri ke suami. Nggak usah ini. Tadi ada menutup aib. Makanya kalau kita lagi berantem itu tidak menghajar, tidak memboikot kecuali di dalam rumah. Oh, iya. Jadi jangan bagaimana masalah rumah tangga itu diselesaikan di dalam rumah dulu. Di dalam rumah, ya. Termasuk tidak boleh pakai yang gini. Lewat WA. Iya. Ya tuh siap. Nah, tapi kan jadi nama ayah ikhlas ridho nanti. Ya, ikhlas ridho. Ikhlas nih ketika Jadi, nyese. Iya harus Ketika ikhlas biar ridho. Terus nanti biar prihatin. Ngomong yang ini saya jadi ingat nih. Iya. Ini lonceng nih. Iya gimana Pak Ustadz? Karena ingat ini ya. Iya, Ini di luar ini betul-betul ini. Jadi ada kisah masyhur nih. Namanya Imron bin Hitton. Imron bin Hitton ini. Jadi Imron bin Hitton itu seorang suami yang karena qabihas syakli damiman qasiron. Butut lah. Iya. Itu ganteng, itu kasep gitu. Iya. Nah, kemudian istrinya itu jamilatan hasna. Cantik banget. Glowing sekarang mah. Oke. Bule lah, ya. Nah, ini suatu hari si Imran bin Hitton ini melihati mandangin terus istrinya lagi yang ngaca tuh. Jadi di depan cermin dipandangin terus oleh Imran teh. Nah, kemudian si istrinya nanya karena nggak biasanya. Iya. Masya nuka. Kalau dalam lagu ada apa Denganmu. I'm sorry. Beda lagu. Beda lagu. Itu gabungan. Iya. Gabungan ya. Kamu kenapa sih ngeliatin aku terus? Mandangnya kayak gitu, nggak biasanya. Nah, kata Imran bin Hitton, alhamdulillah. Laqad asbahti wallahi jamilatan. Aku tuh demi Allah bersyukur banget punya istri cantik kamu. Gitu. Kemudian kata istrinya, absir, bergembiralah, berbahagialah, ana wa iyaka itu fil jannah, karena aku dan kamu masuk surga. Bingung kan? Min aina alim tidzalika, kata Imran itu, kamu tahu dari mana kita akan masuk surga? Kemudian kata istrinya, karena kamu bersyukur mendapatkan istri secantik aku. Dan aku bersabar memiliki suami sebutut tapi ya penting sebutut. Itu bingung kayak orang menanggapi nanti. Tapi lucu ya. Oke. Kata istrinya, asyakir wasabir fil jannah, orang yang bersyukur dan yang bersabar itu dua-duanya masuk surga. Oh gitu ya. Jadi intinya kuncinya harus disyukuri ya. Nah, terutama gini komentar kita nih ngelihat misalkan lagi jalan kemana ya, tiba-tiba ada suami istri bergandengan tangan, suaminya kayak begini. Kalau kita goreng patut. Kan gini gitu, eta lagi menunjukkan bahwa mereka itu ahli surga. Oh, benar. Kami orang-orang yang bersyukur dan bersabar.
Ulah dicendaikan saya teh. Kan justru eta teh anu ahli surga kudu dikati kumacarana gitu. Jadi kayak lawan sekali ngalih gitu deh. Ahli surga. Nah itu ahli surga gitu. Tahu dari mana? Ya karena bersyukur sama bersabar. Buktinya masih bersama. Siap. Udah ya? Udah malam ya? Mau biasa malam gimana? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo urang ngaji Malam Jumat. Ya, iya mah geracik. Ayo ngabatin. Baterai handphone aman. Ayo urang ngaji batin. Hihi, ada Pak RT. Ada Pak RW. Pak Ustad. Aduh. Intel. Intel.